sharing session aja untuk sekarang, untuk koreksi diri saya juga, untuk masukan juga ke Pak Direktur, seperti apa ke depannya. Mangga silahkan. Tolong ada screenshot-annya ya, saya minta screenshot-annya. Yang pertama saya sih lebih menekankan ke tugas yang diskusi di GCR yang PowerPoint dari semester 1 sampai dari kelompok 1, sorry. Dari kelompok 1 sampai kelompok kemarin Kosma dibagi kelompoknya jadi berapa ya? Jadi 14, Bu. Nah, yang 14. Kalau dikolektifkan, dilaporkan di emailnya Kosma juga tidak apa-apa. Nanti Kosma yang satu file ke saya boleh. Nanti mungkin saya Kosma japri aja ke email saya karena email Pak Direktur penuh. Kalau buka harus lama gitu. Jadi nanti saya kasih email saya sebagai pelaporan akhir dari perkuliahan akhlak tasawuf ini. Mangga sharing session untuk saya perbaiki untuk kedepannya, apalagi kita sekarang udah jadi Winse Bersih Nurjati, sedikit banyak saya ada masukan dari Bapak Ibu untuk diperbaiki ke depannya. Gitu. Mangga silahkan. Kendalanya apa Bapak Ibu kemarin? Apa kayak semester 1 kayak mahasiswa S1 yang reguler, saya pengen ketemu langsung dengan Bapak, pengen apa masukan buat saya untuk diskusi dengan direktur. Karena terus terang nih hari ini juga tadinya Bapaknya kalau tamu selesai, mungkin karena sekarang udah ada uji kom, giliran Bapaknya masuk mimpin dulu, membuka dulu, gitu. Enggak, kok tiba-tiba kenapa sih kok UTS-nya soalnya berbeda dengan yang di apa di RPS gitu ya. Seperti itu. Bisa bisa begitu. Dari materi pertama tentang penyampaian RPS kita udah ya sinkronus juga penyampaian mungkin pendahuluannya Pak Direktur sudah pernah masuk di sini satu kali karena kesibukan beliau. Saya juga kadang pengennya sih pengen masuk cuman saya juga ini juga sekarang lagi ada munakosa di sininya lagi ada kesibukan tapi setiap absen setiap grup saya pantau perkuliahan yang ngirim apa PowerPoint diskusi sebagian sudah saya download, sebagian saya belum. Karena itu susah sekali membukanya. Emailnya terlalu banyak beliau tuh. Saya admin, saya semua password semua email beliau saya pegang. Definisi pengertian tasawuf kemarin sudah selesai ya itu diskusi kelompok 2. Kelompok 2 dari definisi tasawuf, bertasawuf di zaman Nabi, perkembangan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Nah, biasanya saya suka dikasih PDF-nya buku karangan dari beliau. Ya, saya juga sepertinya sudah nge-share di grup. Untuk UAS kemungkinan tidak jauh dari itu, dari sana. Ini sih sekedar informasi aja yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah saya pegang. Jadi kadang suka ada pertanyaan, Bu, nanti UASnya seperti apa, Bu, UASnya? Soalnya dari mana, Bu, UASnya? UTS-nya sama enggak, Bu? Ada tugas lagi enggak? Gitu. Kalau untuk direktur sendiri, UAS nanti kita di portal ya, seperti UTS, ada sedikit mungkin perbedaan, nggak tahu sama nggak tahu enggak ya nggak tahu beda dengan kalau yang dulu itu 5 soal ya seperti biasa tepat waktu dikerjakannya saya tugasnya ngoreksi setelah dikoreksi saya serahkan yang nilai itu bukan saya Pak Direktur langsung untuk kehadiran ya dari saya mentolerir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu taat komentar di grup, ikut diskusi ya. Terima kasih banyak karena saya juga kekurangan tidak pantau langsung.
Tidak, saya sih ingin masuk, tapi ya begitu kesibukan saya yang seabrek sebanyak ini ditambah lagi saya harus pegang ini, pegang itu gitu. Tidak hanya yang di PJJ, yang di S1-nya, yang di regulirnya gitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu hadir, yang selalu standby di grupnya, yang diskusinya jalan, komentarnya jalan. Terima kasih. Saya juga sempat tadinya dari awal schedule awal saya ingin setiap kali pertemuan ada singkatan hari ini coba disingkat hari ini saya juga nggak jalan itu karena tahu-tahu udah ingetnya hari Sabtu, tahu-tahu udah hari Minggu. Yang hari Sabtu sama sekali saya jarang. Karena kalau udah hari Sabtu itu, udah sampai rumah, udah ada banyak tamu, apalagi saya di rumahnya jualan, jadi ngelayanin. Yang hari Sabtu sama sekali saya belum pernah tatap muka gitu. Makanya yang hari Sabtu sering banget ada yang japri, Bu, tolong dong satu kali asinkronus. Oh iya, nanti saya laporkan dulu ke Pak Direktur. Kalau hari Sabtu saya udah bilang ke Pak Direktur, kalau hari Sabtu saya tidak bisa, kalau hari Jumat mungkin karena saya kerja di sini, saya bisa nyambi di sini. Tuh. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi apa yang sudah disampaikan di RPS ini lebih mendalam, lebih mencari lagi secara mandiri karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak Ibu buka ya. Tidak hanya terpaku pada satu apa rujukan buku. Jadi banyak sekali sekarang. Ada Bapak Ibu tugas tinggal klik aja sekarang udah keluar, tinggal nanya aja, tinggal nulis aja ada chat GPT udah keluar semua jawabannya ya. Makanya kalau UAS, kalau UTS telat itu saya suka garuk-garuk. Aduh ini kenapa? Tinggal tanya chat GPT udah di copy paste. Saya nggak pernah rewel, saya nggak pernah apa tolong diutamakan. Apalagi ini PJJ, bukannya saya ngajarin yang nggak benar ya. Cuman kan kalau mepet-mepet lama saya juga kan tahu gitu, Bapak Ibu sibuk, banyak kerjaan lain, kuliah pun, tapi setidaknya ya tugas dikerjakan. Tuh. Di antara materi-materi yang sampai 14 ini kira-kira Bapak Ibu yang yang begitu menyentuh dari tasawuf ini tema keberapa? Ada definisi pengertian tasawuf, bertasawuf di zaman Nabi, perkembangan tasawuf, tokoh tasawuf, sumber tasawuf, tasawuf ahlaki, tasawuf falsafi, tasawuf irfani, makom di dalam tasawuf, dan seterusnya. Kita hari ini sharing session tidak ada perkuliahan. Berarti besok tinggal luas ya Bu ya? Ya, tinggal UAS. Hari ini saya ke direktur, saya minta soal UAS minggu besok ya, hari Jumat besok ya. Setelah UAS ya sudah selesai perkuliahan kita di semester. Mohon maaf Bu, Berapa hari, ini Bu? Satu soalnya hari aja. itu itu soalnya esai atau PG atau gimana Ibu? Esai. Oh Insya esai. Allah esai ya. Saya sih tidak jauh dari, kalau direktur sih tidak jauh dari esai yang sudah-sudah ya, enggak mungkin PG sepertinya. Kita pakainya esai. Makanya kan kalau yang telat, aduh kok telat ya, kan tinggal tanya chat GPT aja gitu. Tinggal tanya ini aja di aplikasi aja. Joki Emang bisa Bu? paksain, Bu. Emang bisa seperti itu Bu? Ya kan? Nanti yang ngerjain sendiri nggak pakai GPT jelek, nilainya gimana Bu? Nah, kan Udah kalau maksimal Bu. makanya makanya seumpama ini Bapak, seumpama kenapa Bapak Ibu sampai telat, sampai nggak ngirim tugas, kan kesibukan saya sibuk Bu gitu alasannya. Ini mah seumpamanya Pak. Saya mengumpamakan banyak aplikasi yang Bapak Ibu banyak tugas yang bisa dikerjakan. Kalau penilaian ataupun apa itu kan ada di Pak Direktur. Nantinya Pak Direktur yang meriksa. Kan Pak Direktur juga bisa paham mana eh, bahasa dari Chat GPT, mana bahasa yang dari buku, mana bahasa yang Bapak Ibu ketahui. Gitu. Saya mah bilang begitu tuh,
kenapa sih Bapak Ibu sampai telat banget? Kenapa sih Bapak Ibu sampai nggak ngirimin soal UAS gitu kan, sayang gitu kan, sekarang aplikasi banyak, makanya jangan diikutin gitu. Silahkan itu. Saya mah pahit-pahitnya Jadi bisa ngapain sih Bapak Ibu bilang saya sibuk, saya punya ini. Bu, sekarang kesibukan Ibu tuh lebih dimudahkan oleh teknologi. Kalau Ibu memang sibuk, kalau Ibu memang tidak maksimal, silahkan sekarang ada aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini. Gitu. Kalau Bapak jadi pengen ideal, memanfaatkan pengen bagus, teknologi ya. pengen dapat nilai bagus, silahkan. Dari sumbernya langsung atau dari yang Ini, Bapak Bu, ketahui. Gitu. boleh kali Bu. Maaf Bu, boleh kali kasih tahu Bu gimana Ya, biar dapat A gitu Bu. biar dapat ya dikerjakan. Tapi dikerjakan Dikerjakan, maksudnya gimana Bu? ya nanti tugasnya dikerjakan. Apa yang dijawab ya apa yang dijawab ya sesuai dengan pertanyaan. Misalkan pertanyaannya A, jawabannya ya misalkan tentang definisi pengertian tasawuf, ya cari definisi pengertian tasawuf itu tentang apa, kan tidak satu sumber saja kalau definisi tasawuf itu. Banyak dari sumber lain. Itu. Yang ditanyakan definisi, yang jawabannya tentang toriko. Kan nggak nyambung. Tuh. Ada lagi. Jadi kalau yang dari negatif-negatif dari sayanya mah itu mah hanya seumpamanya bapaknya sibuk, padat banget jadwalnya, udah pengajian sana, pengajian sini, tidak sempat ngisi UAS karena males buka-buka laginya, kan sekarang banyak aplikasi. Sekarang udah zamannya teknologi, sumber-sumber banyak dari internet, tinggal dicantumin aja sumbernya biar tidak hoak. Itu. Dari ibu-ibu ini belum ada nih ibu-ibunya. Kemana ini ibu-ibunya? Hadir Bu, mau nanya Ya, biar kita nggak telat ngumpulin tugasnya, jangan kasih waktu 1 hari Bu, kalau bisa dilebihin gitu. ya nanti ngoreksinya kapan? Ya maksudnya mungkin 1 hari atau 2 hari gitu Bu, kayak kayak mata kuliah yang lain juga begitu Bu. Kan itu 1 hari sepertinya udah cukup. Kan Mbak, soalnya juga nggak sampai berlembar-lembar. Soalnya paling banyak kan 5. Insya Allah lah ibu bisa. 5 tapi anaknya banyak Bu. Ya Iya, iya. kan itu mah banyak anak tuh banyak rezeki Pak. Banyak anak Bapak ngerjakan banyak soalnya anaknya itu banyak, berarti pengetahuan Bapak gitu. Banyak Nanti anak gini banyak Bu, rezeki. karena hari Jumat itu ada tugas kuliah Bu, kalau Ibu minta waktunya yang 1 hari itu kan takutnya nanti mata kuliah yang lain juga UAS gitu, takutnya kami telat karena mengerjakan yang lebih dulu gitu, makanya kami minta waktu yang lebih lebih gitu sama Ibu. Saya kira kalau saya ngasih kan seharian tuh. Biasanya kalau uploadnya malam sampai malam lagi kan. 1 kali 24 jam bukan? Tapi kemarin UTS kelas ini bagus loh. Nggak ada yang telat kok. Jawabannya juga bagus-bagus, nggak ada nilai jelek kan? Saya nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Iya, nggak Ibu ada saya kan? mau tanya Bu, boleh Bu? Ya, tanya yang banyak tapi yang bisa saya jawab ya. Bu, ini kan sejauh dari perjalanan panjang kuliah kita di Akhlak Tasawuf ini kan lebih banyak dan lebih berkecimpung di lautan Google Classroom ya Bu ya. Ya. Yang menjadi sorotan saya itu kan dari sistem yang disediakan kampus itu kan pakainya portal ya Bu ya, dan yang pastinya Iya. terdeteksi dari kampus langsung ya, secara langsung itu menggunakan Iya. portal.
Sedangkan kalau Classroom itu kan eksternal ya, aplikasi eksternal. Iya. Kemudian kalau untuk merekap dari hasil-hasil yang katakanlah yang sudah menimbul, yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi atau penyajian materi dan segala macamnya itu Bu, itu pengambilan nilainya, kemudian merangkum dan merekapnya itu bagaimana Iya. Ibu untuk dapat nilai-nilai komposisi yang dibutuhkan dalam penilaian akhir nanti Bu? Saya punya absen pribadi dari Kosma. Saya selalu pantau Pak Kosma. Dari awal kontrak kuliah kita kan begitu. Kita bebas. Mau diskusi di portal monggo. Dari awal tuh, masih ingat enggak Bapak Ibu? Yang kontrak kita pertemuan kontrak belajar, mau diskusi di portal monggo, mau di GCR monggo. Saya bebaskan. Kalau untuk kehadiran mana yang ini kan saya nanti japri Pak Kosma. Pak Kosma, saya udah dari awal udah bilang nih PJ atau Kosmanya, tolong pantau absen kehadirannya, siapa keaktifannya, gitu. Oh, berarti dikembalikan ke PJ-nya ya Ibu ya? Iya, kan saya udah amanatkan itu Oh PJ-nya. iya, aman nih, aman insya Allah ya. Ya aman sama saya mah. Yang penting lancar. Bapak Ibu bisa mengerjakan, tugasnya diselesaikan tepat waktu, tidak ada yang ngaret-ngaret, apalagi banyak yang protes-protes. Nilainya Sebentar ya. memuaskan. Kuliah aman, kerjanya aman. Ya udah Bu, alhamdulillah syukurlah kalau seperti itu. Insya Allah bisa dikondisikan. Kan dari awal saya sudah katakan waktu kontrak belajar ke Bapak Ibu jangan tegang. Bapak Ibu tuh alhamdulillah ahlak tasawufnya kenanya sama Pak Direktur Pasca Sarjana orang yang paknya dalam tasawuf. Kalau saya hanya masuk-masuk hanya ya istilahnya hanya sebagai selingan saja. Sebagai selingan Bapak Ibu pertama, kedua saya monitoring untuk tugas beliau, screenshot-nya, tugas-tugasnya yang perkuliahannya setiap harinya. Makanya kenapa harus ke GCR itu nanti saya laporkan, nanti saya screenshot untuk laporannya di akhir di administrasi PJJ-nya. Saya hanya pengadministrasi aja gitu. Dari awal juga saya udah katakan ini ada saya hanya nyebarkan RPS, silahkan RPS-nya dibagi berapa kelompok, nanti PJ sama Kosma kerjasama membagi kelompoknya. Kemudian nanti laporkan kepada saya setiap PowerPoint diskusi kelompok 1, kelompok 2 tolong kirim ke GCR. Diskusi terserah Bapak Ibu mau di GCR, mau di portal. Saya mah bebas orangnya. Tapi saya minta ada file di GCR. Gitu. Kalaupun Bapak Ibu bertanya-tanya kan ini sudah ada aplikasi portal nanti kita tidak tercatat. Kan saya punya bukti. Ada bukti GCR, bisa di-screenshot, bisa dilaporkan ke PJJ. Itu. Kan kalau UTS UAS mah saya juga selalu di portal, enggak di GCR. Tuh, biar Bapak Ibu tahu Ya Bu, kalau ya Bu. kalau aplikasi itu tidak hanya di aplikasi portal aja, ada aplikasi. Jangan-jangan mungkin nanti ada aplikasi baru lagi setelah kita dapat WinCyber ini. Gitu. Siap-siap aja. Biar tidak terpaku dan biar tidak monoton. Dan biar menjadi arsip saya juga. Saya juga ada satu tugas yang tidak terlaksana itu sayang sekali. Saya pengen sekali setiap habis perkuliahan saya pengen di GCR itu review perkuliahan hari ini Bapak Ibu kesimpulannya di mana. Saya pengen menjilidkan itu yang tidak saya kesampaian karena kesibukan saya.
gitu. Ada lagi ya Pak, santai tapi ngena gitu. Apa yang disampaikan di RPS itu Bapak paham. Ada lagi, Pak Direktur udah gabung belum ya? Pak PJ, Pak Direktur udah gabung belum? Kita sampai jam apa ya? Sampai jam 3.15.00 apa 14.50? 15.30 Bu. Kurangi diskon lah ya. Oh, ini kayaknya Pak, Pak Direktur sudah masuk Bu. Oh dia udah iya. masuk ya. Iya. Yang bawa laptop punten nanti di screenshot ya yang ada Pak Direkturnya ya. Saya kebetulan dari HP jadi tidak begitu jelas. Selamat datang Pak Direktur, mahasiswa PJJ semester 2 kelas 1. Mahasiswa ingin review Pak tentang akhlak tasawuf Pak dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Boleh Bapak sampaikan? Ibu Kajur ada? Pak, dia masuk aja. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak? Sambil nunggu kok belum connect ya. Yang dari ibu-ibu? Yang paling jauh dari mana ini? Binjai ada Binjai? Abah? Ini nggak ada suaranya ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada suaranya ya, Bu. Iya, nggak ada suaranya. Kenapa ini? Halo? Suara saya kedengaran? Pak Direkturnya ada suaranya nggak? Nggak ada Bu suara Pak Mic Direktur. mic-nya belum diaktifkan, itu punya Pak Direkturnya Bu. Iya, nanti saya ini. Nanti saya japri dulu. Sepertinya Pak Direktur menyimak kita. Ada lagi pertanyaan? Baik Bu, baik. Tapi sejauh ini kira-kira bakal ada yang ngulang nggak Bu? Nggak ada kali ya Bu ya? Kita lihat nanti UASnya ya seperti apa. Kalau UASnya tidak pernah ngerjakan, terus laporan dari PJ-nya tidak pernah hadir ya gimana ya? Maju mundur kitanya. UASnya nggak dikerjakan, UTS nggak dikerjakan, terus tanya ke PJ nggak pernah hadir. Nanti gimana dong? Kasihan sama yang aktif, Bapak Ibu yang aktif yang setiap hari tongkrongin terus grup, yang setiap hari di GCR-nya aktif, ikut diskusi gitu. Ya, nanti kita lihat dulu dari rekapan dari PJ sama Osmaknya. Nanti saya japri siap. Tapi alhamdulillah kan kelas ini selalu aktif. Tidak ada Alhamdulillah. tidak ada ya. Alhamdulillah aktif dan termasuk
Rukun ya, alhamdulillah ya. Semoga sampai Rukun, lulus nanti. aman, damai, Iya, rukun, rajin damai, menulis, berkah. dapat nilai yang membahagiakan. Amin. Ya, amin. Ya, untuk UAS siap-siap aja. Nanti saya akan kirim ke GCR. Mulainya Jumat. Jumatnya mungkin pagi. Bisa pagi ya di stay aja. Kalau tadi Bapak Ibu Bapak Ibu menginginkan 2 hari, sepertinya mungkin 1 kali 24 jam saja ya. Kalau 2 hari saya ngoreksinya karena tanggal 17 itu harus sudah upload nilai. Gitu. Oh, Dan ibu biasa maaf Ibu berarti kalau info dari mana Bu? Gimana itu Ibu? Suaranya nggak jelas Ibu. Ibu kadang tuh portalnya tuh kadang maintenance gitu Bu. Jadinya kalau 1 hari sepertinya takut pas gangguan gitu loh Bu. Iya ya. Apalagi sekarang perpindahan, iya, apalagi sekarang lagi mutasi ya menjadi Win ya. Iya Bu, soalnya ibu ini sering gitu, sering error gitu. Ya portalnya sering main tenis Bu. Portalnya sering error gitu. Portalnya nggak capek kali ya main tenis terus ya. Ya, siap. Nanti saya lihat situasi dan kondisi dulu ya. Nanti saya mungkin bisa lebih di awal, nanti saya ke Pak Direktur konsultasi dulu. Ya Bu, mohon dispensasinya Bu. Dispennya jangan lama-lama tapi ya. Saya berarti Tiga kebingungan. hari apa kalau 3 hari? kalau info dari tadi ujiannya besok ya Bu ya, apa tanggal 15 ya? Tanggal hari Jumat tinggal 13. Karena tanggal 17 itu kita harus sudah upload. Oh, itu upload nilainya itu pas tanggal 17 itu informasi general ya Bu ya, semua Iya, staff. semua. Iya, semua. Kan tanggal 17 kita tanggal merah 2 hari, Senin, Selasa. Gitu. Tapi dari keseluruhan materi ini sudah selesai, sudah bisa Bapak Ibu pahami ya? Insya Allah Bu. Insya Allah. Gini Bu, misalkan kan nanti waktu UAS itu kan mau upload nilai, mau upload tugas misalkan. Iya. Kan itu suka itu portalnya suka ada gangguan, misalkan ada 1 hari, ada 2 hari, sedangkan Iya. Ibu waktunya itu Ibu hanya 1 kali 24 jam. Itu gimana Bu solusinya Bu? Ya udah nanti saya lihat dulu ya. Ya saya juga lagi bingung juga, saya juga lagi pelatihan juga di sini, lagi pelatihan dari aplikasi dari yang IAIN ke Winsaber ya. Lihat kondisi aja ya. Kalaupun portalnya tidak maintenance terus, portalnya tidak kecapean, mungkin akan lancar ya. Tapi ya mudah-mudahan lancar lah, insya Allah. Yang penting ada niat baik Bapak Ibu untuk mengerjakan aja. Udah saya apresiasi. Ya. Semua tugas-tugas dikerjakan, semua absensi diikuti, prosedur-prosedur perkuliahan diikuti, insya Allah nilai juga akan mengikuti. Ya, nanti saya lihat dulu ya. Ya, ada lagi enggak masukannya? Oke, masukannya 1 ya. Berarti kalau ngirim tugas, Ibu jangan terlalu kejam gitu ya. 1 kali 24 jam besok ditutup, nggak bisa apa-apa gitu ya. Masukan, terima kasih. Terus ada lagi enggak? Materi Bu, kalau ada PDF-nya Bu, minta dikirimin di grup atau di mana gitu. Siap, nanti saya kirimkan buku karangan Pak Direktur. Saya cari dulu di sini, nanti saya ini. Tugas jangan 1 kali 24 jam. Jadi maksimal berapa hari? Maksimal 2 hari gitu ya. Nggak boleh telat 3 hari. Nanti kalau ke 3 harinya lupa lagi nggak ngerjain.
materi PDF. Nanti akan saya share ya di grup ya. Atau nanti kalau enggak, kalau muat portalnya mungkin saya akan upload di portal, tapi biasanya agak berat sih, nanti jadinya PDF-nya enggak maksimal kebacanya. Nanti saya share di grup aja ya. Terus ada lagi PJ, punten di screenshot ya pertemuan kita kali ini. Dari ibu-ibunya ada lagi? Atau ada yang mau jujur, saya baru ikut 3 kali pertemuan. Gak ada ya kalau jujur-jujuran. Saya mau baru 3 kali pertemuan selama 1 semester, bagaimana Bu, tugas apa yang saya harus kerjakan, tidak ada ya? Yang seperti itu. Kalau kelihatan nggak ada, Alhamdulillah Bu. hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah, Bu, kami saling mengingatkan juga, Bu. Iya, alhamdulillah. Pokoknya kelas ini kelas kompak ya. Ada lagi? Yang pemateri pertama itu sama siapa? Ininya. Ketua itunya, apa yang bikin PowerPoint-nya? Yang materi pertama itu tentang definisi pengertian tasawuf. Itu Bu, nggak ada kelompoknya, itu kayaknya pertemuan di awal kami disuruh diskusi kayak gitu Bu. Oh iya, pertemuan Pak Direktur juga ada sinkronus ya kalau nggak salah ya? Iya, pertama kali sama beliau. Kami disuruh diskusi pengertian tasawuf gitu Bu. Berarti yang selanjutnya tinggal koordinasi untuk tema-tema dari 2 ke bawah itu, silakan koordinasi dengan Pak PJ atau Kosma, materi apa yang belum dikirim ke saya ya. Bapaknya sepertinya nggak connect ini, bapaknya Pak. Sudah dipanggil. Ada lagi? Sepertinya bapaknya juga lagi sibuk di uji naskah. Ada lagi Bapak Ibu, berarti cuma 2 ya masukannya untuk kelas A1. Jadi soal nanti UAS tuh maunya anak beranak pinang apa cuma tunggal saja? Anak beranak tunggal ya. Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda kemungkinan tidak. Terserah Bu, yang penting mudah diisinya, gampang. Gampang diisinya, mudah, terus dapat nilainya baik semua. Bagus, iya Saya Bu. punya usul Bu, gimana UASnya mencocokkan saja Bu? Mencocokkan apa? Kayak mencocokkan tanaman. Salah benar, Bu. Salah benar. Itu sih karena Bapak Ibunya suka ngajar suka ngajar di MTS-nya soal-soalnya begitu ya, jadi nggak seru. Nggak biasa dikerjakan itu mah. PGK, cina PGK. Pak Direktur nggak nyaut ya. Pak, Bapak ada yang disampaikan, Pak? Lima menit lagi ya kita ya.
Pak Kosma tinggal 5 menit lagi ya. Kita persingkat kalau tidak ada pertanyaan karena kan sudah jelas semua review. Tadi saya sudah tanya di awal materi seperti apa, sudah memahami. Absensi juga kelas ini kompak Ibu, kompak semua saling mengingatkan. Cuman mungkin ada di UAS, nanti Ibu jangan kejam-kejam ya. 2 hari Bu, jangan 1 kali 24 jam gitu ya. Kesimpulannya nih, terus materi PDF-nya sedang saya cari nanti di sini. PDF-nya insya Allah nanti bisa di-share hari ini. Kedepannya juga saya bisa memperbaiki lagi. Ada lagi masukannya? Atau kesan-kesan deh, kesan-kesan Bapak Ibu selama mengikuti PJJ di mata kuliah akhlak tasawuf, mangga perwakilan 3 orang. Atau dari PC? Ya, lanjut Bu. Kurang besar Bu, nggak kedengeran suaranya. Ibunya lembut sekali soalnya. Dari kelas B1 mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah setia menemani kami di kelas ini, membimbing kami. Suaranya putus-putus Ibu. Ayo, yang lain. Jangan takut. Saya ngomong begini nanti nilai saya jeblok, nggak usah takut. Bapak Ibu koreksi buat saya. Nanti perubahan ke depannya biar jadi lebih baik lagi. Iya, Bu. Ayo Bapak yang tadi tuh yang selalu nanya kemana ya Bapaknya? Bapak siapa tadi tuh? Pak Saim. Pak Saim itu Bu. Pak Saim. Mana ini? Jadi saya diingat terus nih Pak Saim. Tadi itu Pak Ali mau nanya kemana Pak Ali? Silakan Pak Ali. Ya Pak Ali, nanya yang banyak nanti saya jawab Pak. Tenang, gratis ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ali dari mana Pak? Dari Bali Bu, kebetulan dari Bali. Bali kampung tapi Bu. Oh, bukan Bali kota ya? Bukan di kota Bu, ya. Jadi di sini yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iin ya selaku asisten dosen yang sudah bersedia menjadi asisten dosen untuk kami kelas B1. Kemudian untuk apa yang sudah diberikan oleh Ibu tentunya sangat banyak ilmu yang sudah kita terima terutama di GCR ya. Saya juga terutama saya pribadi baru pertama Bu ya. Dari semester 1 kan kita tahunya hanya portal. Jadi sempat kita juga merasa ini Ibu kok pakai Google Classroom, apa terdata oleh pihak kampus gitu. Jadi setelah Ibu tadi menjawab, jadi kami sudah merasa aman dan tenang. Itu kesan kami Bu, selaku perwakilan mungkin dari kelas B1. Ucapan terima kasih banyak atas kesabaran Ibu menghadapi kami semuanya. Ya, itu Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru saya ya. Justru saya yang nggak pernah nongol ya. Justru saya nggak pernah ikut gabung ataupun apa. Nah, sayanya sendiri yang diamanatin suruh memantau, sayanya juga yang banyak bolosnya. Tapi saya punya kepercayaannya. Pak Direktur mempercayakan ke saya juga mempercayakan kepada PJ dan Kosma. Gitu. Jadi tim yang solid lah buat kita bersama. Karena sayanya juga tidak bisa memantau penuh Bapak dan Ibu. Ya, Bapak. Pak Direktur. Salam kenal. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mangga, Pak. Ini mahasiswa dari B1 katanya pertemuan terakhir ingin review perkuliahan akhlak tasawuf dari Ya, tema benar. 1 sampai tema terakhir. Silakan. Kebetulan alhamdulillah Pak Direktur sudah hadir ya. Bapak Ibu, mangga saya serahkan ke Pak Direktur. Bapak mangga. Assalamualaikum Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, kalau di grup rame ya, pinter-pinter lah. Ya. Sudah berapa tahun Bapak Ibu mengenal tasawuf? Sebelumnya kenal di mana? Pesantren, Mbah. Barangkali dengan pengalaman, ya? Itu. Terus saya pengen nanya, kesan Bapak Ibu tentang tasawuf itu seperti apa gitu? Kalau makanan tuh makanan apa gitu? Kalau minuman apa yang menyegarkan, apa yang bikin mabok? Apa kira-kira Bapak? Apa bikin buyang gitu kan? Kalau untuk saya malah obat itu Pak. Obat awet muda atau obat pusing? Obat penenang kepala Pak. Hati. Saya hanya ingin cerita ya bahwa Bapak Ibu kalau pengen paham Islam, paham dalam arti cerdas, pertama harus paham filsafat Islam. Karena ilmu tertua kan filsafat Islam. Dari filsafat Islam itu kemudian imam-imam kita bisa menciptakan ilmu baru. Imam Asy-Syafi'i atau Abu Hanifah bikin ilmu fikih. Asy-Syafi'i bikin ilmu usul fikih. Bikin ilmu mantik dan lain-lain, itu lahir dari filsafat Islam. Nah, kemudian dari itu periode kedua lahir namanya ilmu kalam. Bapak Ibu harus paham ilmu kalam, teologi atau tauhid atau akidah gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, ilmu yang paling mudah dalam Islam itu namanya tasawuf. Tuh, ilmunya itu paling mudah tasawuf itu. Ya. Itu ilmu penting Bapak Ibu. Filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf. Ya. Oke. Kemudian yang kaitannya dengan rukun agama, Arkanuddin salah satu. Rukun agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, supaya iman kita bagus, maka Bapak Ibu harus ngajinya, kuliahnya, baca-baca bukunya, kitabnya ilmu kalam, ilmu tauhid. Terserah mazhabnya mau Mu'tazilah, mau Khawarij, ya, mau Ahlussunnah, yang penting ada gurunya, ada sanadnya. Kalau Khawarij, sanadnya kepada yang suka bikin teror itu, ya, yang bikin ngaco-ngaco jagat tuh, yang radikal-radikal namanya Khawarij, yang hidupnya menjual-jual agama, menjual ayat untuk kepentingan perut, ya. Bila perlu jadi pembunuh bayaran, itu kan ngebom, nah itu Islam Khawarij teologinya, tapi sudah tidak ada. Nah, jadi kalau ingin iman Bapak Ibu kuat, karena kita ini orang Muslim sejak kecil tapi belum tahu ilmunya Islam. Kita Muslim tapi nggak pernah belajar keimanan. Beda dengan zaman Nabi, mukmin dulu, baru Muslim. Artinya imannya, hatinya sudah iman, perilakunya Muslim. Kalau kita perilakunya Islam, imannya masih apa imannya? Nah, supaya Islam kita bagus, ya, tidak cukup dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, harus belajar ilmu-ilmu tentang praktek ibadah, ilmu
namanya fikih, usul fikih, ya, kaidah fikih, tarikh tasyri', filsafat tasyri', semua yang sifatnya hukum untuk menunjang pengamalan kita tentang sholat, zakat, puasa, haji, ekonomi, politik, budaya, itu ilmunya fikih. Ada fikih sosial, ada fikih muamalat, ada fikih wanita, ada fikih politik, ada fikih ekonomi, semua fikih. Nah, rukun agama yang ketiga namanya ihsan. Nah, untuk bisa ihsan, Bapak Ibu harus belajar ilmu akhlak. Yang dikenal dengan sebutan tasawuf. Oh ya. Tasawuf itu pada zaman Nabi sudah dipraktekkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat dalam bentuk perilaku zuhud. Jadi belum ada namanya waktu itu. Zuhud. Zuhud itu artinya sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam menyikapi dunia. Sikap moderat dalam menerima karunia nikmat, menerima karunia jabatan, menerima karunia harta, itu moderat. Artinya moderat tidak melebihi porsi kecintaan kepada Tuhan. Ya. Kita cinta Tuhan, cinta Rasul, cinta orang tua. Tapi kita pun butuh dunia. Jangan sampai dunia yang membelenggu, mempengaruhi kita sehingga kita menjauhi Tuhan. Itu zuhud, intinya begitu. Jangan dipahami zuhud itu hidup melarat, ya, pakaian asal kayak Yesus, ya, tahu Yesus. Yesus itu les peringo, kata orang Cirebon. Teles dipe, garing dinggo. Ya, kalau basah, kalau kotor dicuci, kalau basah dijemur. Bajunya satu-satunya Yesus nggak pernah ganti. Nabi Isa tuh begitu, bajunya cuma satu kemana-mana. Jadi zuhud itu sudah dipraktekkan oleh Nabi, dan Bapak Ibu kalau tahu Nabi Muhammad itu orang kaya, bukan orang melarat. Ya. Abu Hurairah kaya raya tuh. Mengapa Dubai sekarang kaya raya, paling hebat sedunia itu karena turunan Abu Hurairah. Ya, Muawiyah itu kaya. Ali bin Abi Thalib juga kaya. Beliau mas kawinnya, maharnya ketika menikahi Fatimah binti Rasul, kalau dihitung uang sekarang itu 120 juta lebih. Maharnya. Rasulullah ketika menikahi Siti Khadijah 100 onta. Kalau onta sekarang sama dengan baby band berarti 100 baby band, gitu kan. Nah, itu intinya bertasawuf, zuhud. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, baik bertasawuf, zuhud, sabar, tawakal, tobat, istiqomah, itu urusannya dengan hati. Bukan penampilan lahiriah. Zuhud, tawakal, tobat itu hati. Karena tasawuf itu satu-satunya ilmu yang sangat mementingkan akhlak hati, batiniah. Ya. Yang harus dibenahi, diberesi, itu hati. Makanya langkahnya itu kalau orang mau bertasawuf, apapun aliran tasawufnya, mazhabnya, pertama, takholli. Takholli itu artinya membersihkan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, hati. Takholli. Membersihkan jiwa dari semua yang jelek-jelek. Nah, penyakit hati, penyakit batin yang paling jelek itu dari mulai takabur, hasud, dendam,
ria, pokoknya yang jelas-jelas. Nah, itu takholli. Langkah kedua, sambil bebersih jiwa, juga harus memperindah jiwa. Namanya tahalli. Jadi kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat sombong, harus dibarengi dengan sifat tawadhu. Kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat bakhil, harus diimbangi dengan dermawan. Kalau kita sudah bisa membuang sifat ria, harus diimbangi dengan ikhlas. Kalau sudah bisa membuang sifat keluh kesah, harus diimbangi dengan sabar. Begitu seterusnya. Itu namanya takholli dan tahalli. Supaya apa? Supaya bisa tajalli. Tajalli itu artinya penghayatan dan implementasi sifat-sifat Tuhan ke dalam diri kita yang diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau Tuhan punya sifat Rahman, kasih sayang, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, tidak mengharap pamrih, maka kewajiban kita meniru sifat Tuhan itu. Itu namanya tajalli. Tapi tajalli tidak akan tercapai kalau kita belum tahalli. Tahalli juga belum tercapai kalau kita belum takholli. Nah, itu. Jadi langkahnya itu, bertasawuf itu yang paling penting membersihkan segala yang jelek dari jiwa kita sambil melakukan yang baik-baik. Itu saja yang dicontohkan Rasul itu. Ya. Jadi yang diutamakan adalah mencegah keburukan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidup baik, bukan bergaul dengan orang baik, tapi menjauhi pergaulan yang jelek. Dan sekarang tantangannya itu. Orang alim banyak, tapi yang mulutnya diumbar banyak. Ya. Di masjid itu orang baik semua, Bu ya. Pak, Bu Misri, yakin nggak kalau orang masuk masjid orang mau ibadah? Yakin nggak? Kalau orang masuk masjid, sholat jamaah masjid, mau ibadah, yakin nggak? Yakin. Tapi adakah kemungkinan dia berbuat maksiat? Ada. Pulang-pulang nyolong sendal. Ya. Atau pulang-pulang nyetil HP-nya temen. Itu di masjid. Karenanya yang paling bagus adalah Bapak Ibu masuk gedung bioskop, beli karcis, tapi tadarus di dalam gedung bioskop, tidak nonton film. Itu yang bagus. Berani nggak? Artinya, Bapak Ibu berada di luar masjid, tapi fokus, konsentrasi, kecenderungan, minat, memakmurkan masjid. Tidak harus jadi Dewan Kemakmuran Masjid. Justru pengurus DKM itu tidak mikirin masjid. Mikirinnya apa? Saya kerja pengurus DKM dan harus dapat gaji bulanan. Jadi di dalam masjid tapi hatinya mikiri uang. Kalau kita di luar masjid mikiri kemakmuran masjid. Itu bedanya. Makanya jangan memandang orang zuhud, sabar, tawakal, tawadhu dari perilaku lahiriah, tapi perilaku batiniah. Dan yang tahu hanya Allah dan si pelakunya. Karenanya tidak ada hak kita menjustifikasi, menilai orang apakah orang itu mukmin, muslim, muhsin, itu Tuhan. Nah,
Dengan demikian, Bapak Ibu, dengan belajar ilmu tasawuf, dengan bertasawuf, saya mengajak Bapak Ibu toleran, demokratis. Ya. Oke, sepertinya Pak Direktur ada tamu ya, jadi di off dulu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup? Sepertinya Pak Direktur ada tamu dadakan. Tadi sempat ada yang meng-screenshot enggak? Ada, Bu, ada, Bu. Ada. Yang Pak Direktur itu ya, tolong dijapri ke saya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Kemungkinan Bapak ada tamu lagi, ada yang harus diselesaikan, jadi keluar. Kalau memang Bapak Ibu masih ingin berdiskusi, bisa diskusi di via WA ya. Langsung nanti beliau juga biasanya langsung baca, langsung bales ya saat beliau buka WA-nya. Karena kita juga sepertinya sudah habis ya Pak Kosma waktunya. Iya, betul, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Saya terakhir kali nih. Tidak ada? Anggap cukup semua? Sepertinya sudah cukup, sangat Sudah jelas dan cukup. singkat sekali penjelasan dari Pak dosen. Pak Direktur ya. Oke, review buat saya untuk mungkin tugasnya juga nanti akan saya pertimbangkan. Waktunya jangan terlalu 1 kali 24 jam, minta renggang waktu. Nanti saya lihat dulu situasi dan kondisinya, lihat dulu, konsultasi dulu dengan Pak Direktur. Soalnya untuk UAS pertemuan kita yang terakhir di mata kuliah akhlak tasawuf. Untuk UAS nanti ada di portal. Untuk yang PDF ini sudah saya siapkan, baru ketemu filenya, mungkin bisa nanti langsung saya kirim. Bapak gimana Pak, mau lanjut apa? Ya. Ya. Ya kalau udah habis jangan dipaksakan, kasihan. Iya Pak, Ya. kebetulan waktunya sudah habis Pak. Ya, tapi itu intinya yang ada di tasawuf yang saya tulis tadi, yang saya sampaikan tadi. Ya. Nanti kalau ada hal yang belum puas bisa dikonsultasikan di grup WA ya. Ya, di WA grup. Apapun Silakan, masalahnya. Ya. Ya. Termasuk Silakan, yang Bapak. mau cari jodoh juga nggak apa-apa. Tuh. Mangga dibuka ya buat Bapak Ibu yang mau cari jodoh, silahkan dibuka. Jodoh, mau cari Mau apalah. nambah lagi, Pak. Bisa nambah Ya, lagi, nambah Pak. lagi nanti dijamret sama istrimu kamu. Ya, uang aja belum punya, nambah lagi. Pak Ondi yang masih single. Masa bertasawuf mikirin nambah istri? Percuma dong. Yo, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur, kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam perkuliahan akhlak tasawuf kayak kurang maksimal dalam mendampingi Bapak dan Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Pak Ondi katanya mau cari jodoh bukan? Yuk monggo yuk duluan keluar ya. Assalamualaikum.